hadirin rahimakumullah. Majelis niki namine majelis muhasabah. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-qayyisu utawi wong kang cerdas, man iku wong dana kang muhasabah sapa wong nafsahu ing awak dhewene wong. Orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa muhasabah. Orang cerdas adalah orang yang senantiasa membaca dirinya. Orang cerdas adalah orang yang senantiasa mau introspeksi dirinya. Wa amila lima ba'dal mauti, dan beramal untuk persiapan meninggal dunia. Amal ibadah golek sangune besok enten gone alam barzah, enten golek alam akhirat. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, hadis niki memerintahkan kepada kita sekalian, kita menjadi orang yang cerdas jika kita senantiasa mengambil waktu dalam satu hari, mungkin 1 menit atau 1 jam, dalam 1 minggu atau dalam 1 bulan, kita mengambil waktu, atau setiap saat kita mengambil waktu untuk muhasabah, untuk ngoreksi diri kita masing-masing. Apa yang kita koreksi diri kita? Yang pertama, apakah dalam 1 hari ini banyak mana kita berbuat baik dengan yang tidak berbuat baik? Kita muhasabah. Bagaimana lesan kita? Bagaimana anggota seluruh badan kita, lesan kita, mata kita, hidung kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita hari ini? Apakah sudah kita lakukan untuk melakukan perbuatan yang diperintah oleh Allah? Apakah hari ini anggota badan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah? Itu kita muhasabah, mengambil waktu, kita merenung, ngoreksi diri kita masing-masing. Contoh lesan kita. Sedina iki mau lesanku sing tak gawe zikir karo sing tak gawe ngrasani wong akeh ndi? Lesan kita hari ini yang kita gunakan untuk membaca Quran dengan kita gunakan untuk melakukan ucapan-ucapan, perkataan-perkataan yang tidak baik. Banyak mana? Niku muhasabah. Kira-kira
Ibu Bapak jenengan wulan niki lesane digawe ngrasani wong karo gawe maca Quran kata pundi? Lesan kita digawe ngrasani wong karo digawe zikir kata pundi? Saniki kan unsum ngrasani wong. Tahun-tahun ngeten iki omong-omongan mesti ngrasani wong. Katik sing dirasani ora kenal. Sing dirasani adoh, ketemu ae ora. Padahal Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh ada 5 hal yang menghapus amal kita. Satu diantaranya adalah al-ghibah, ngerasani. Enten tiang ngamal ibadah saya, kawata ibadahe lajeng benjang teng akhirat nalika nerami catetan amale ternyata ditingali ganok belas. Enten tiang tidak merasa melakukan amal ibadah, ternyata ketika menerima catatan amalnya di akhirat banyak amal-amal yang baik. Orang itu bingung, gak kroso, gak rumongso, ngamal, ternyata catatane amale akeh. Sing setunggal rumongso amale kata ternyata didelok di catatan amale ora enek. Ternyata tiyang ingkang rumongso amale akeh sing apik-apik ternyata catatan amale ganok niku penggaweane ngerasani. Tiang sing gak rumangsa ngamal ternyata teng rika catatan amale kata ternyata tiang niku dirasani tiang kata. Jadi wong ngrasani niku amale ilang, wong sing dirasani niku ditambahi amal sae. Ya napa nek kilo bareng-bareng cek dirasani ngoten. Nah, tapi gak oleh jarak ngelakoni nopo cek dirasani. Niki para rawuh perlu saya sampaikan, niki sepele. Niki sepele, kita 2-3 orang bertemu kemudian membicarakan aib orang lain, membicarakan cacat orang lain, membicarakan kekurangan orang lain. Niki sekarang udah musim. Terkadang tidak dengan lesan tapi dengan tangan. Tangan pakai HP, set isine ngilokaken tiang. Nah, niku amale kata ternyata ilang. Gak rumangsa ngamal ternyata enten. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah, beruntunglah orang yang sibuk ngoreksi dirinya sendiri sampai tidak ada waktu ngoreksi orang lain. Saniki sing kata ngoreksi awake dhewe napa ngoreksi awake wong? Sing kata ngoreksi awake wong nggih, mboten dhewe nggih. Mboten dhewe. Pepatah mengatakan kuman di seberang lautan tampak, gajah di pelupuk mata tidak tampak. Kualik niki nggih. Gajah di pelupuk mata tidak tampak, tapi kuman di seberang lautan tampak. Nah, niki
niku ghibah. Kata Allah di dalam Al-Qur'an, ayyuhibbu ayyakula lahma akhihi maitan fakarih tumuhu. Apakah kalian senang makan daging saudaramu yang mati? Fakarih tumu, kita semua tidak suka. Tapi nyatane nggih jenengan ya telap-telep mawon. Ngomong wong telu wong papat mesti ngerasani. Niku ghibah. Niku penyakit rohani. Nomor kali hasud. Hasud juga menghapus amal kita. Al-hasadu yakulul hasanati kama takulun narul hatoba. Hasud niku ngobong amal kita kaya dene geni ngobong kayu garing. Kayu sak trek mboten usah diobong kali obor, cukup korek crek niku telas. Kula panjenengan saya ngamal bertahun-tahun, kemudian kita melakukan hasud sedikit saja, maka amal kita ini akan habis. Dan kita menjadi orang yang muflis, menjadi orang yang bangkrut. Nabi Muhammad SAW nate ditakeni, nate takon dateng para sahabat, atadruna manil muflis? Sahabat, apa kalian tahu semua siapa orang yang bangkrut itu? Dijawab para sahabat, tahu Nabi. Al-muflisu man la mala wala mata'a wala dirhama. Orang bangkrut, orang pailit itu adalah orang yang tidak punya harta. Orang yang tidak punya uang, habis uangnya. Dijawab oleh Kanjeng Nabi, bukan itu. Orang bangkrut adalah orang yang punya amal ibadah yang banyak, ahli wirid, ahli dzikir, ahli berjamaah, ahli ngaji, ahli baca Al-Quran, ahli menuntut ilmu, banyak sekali amal ibadahnya. Ketika mau masuk surga, di tengah perjalanan dicegat oleh orang yang pernah dizolimi. Dicegat kepada orang yang pernah haknya diambil. Orang yang tahu dirasani, enten tiang tahu dibujuki, enten tiang sing tahu duwike diutang gak disaur dan sebagainya. Akhirnya nopo para rawuh? Semua niku nagih. Akhirnya amar kebaikan orang itu diambil, diberikan orang yang dizalimi. Wa akala malahada wa safakata mahada, diambil itu sehingga amal baiknya itu sudah habis, sing nagih niku tasih kathah. Akhirnya diwalik, amal sing elek wong iku dijukuk dikekno wong sing zalim kalau wau. Akhirnya amal baiknya habis, amal yang tidak baik banyak, tidak jadi masuk surga. Summa ulqiya ilan nar, kemudian dilempar ke neraka. Nah, muga-muga kula panjenengan saya dadi wong sing muflis nggih. Mboten nggih. Nggih dadi wong muflis diamini entek amale sampean. Muga-muga kula panjenengan saya amale akeh tapi sing sae amale tambah kathah. Para rawuh ingkang kawula mulyakaken, hasud itu apa? Hasud itu, hasud niku gak nerimo
lek ana tanggane kancane dulure niki oleh nikmat. Dulure oleh rezeki gak terima. Itu hasud. Kalau anak-anak ini kok pinter oleh hadiah ranking tidak diterima. Nah, itu artinya hasud. Lek perlu nikmat kalau hilang. Lek perlu nikmat kalau wau hilang. Hasud ini adalah penyakit hati yang paling utama. Di penyakit hati niku enten hasud, ghibah itu sumbernya dari hasud. Mengapa wong iku ngerasani terus boleh dalam hatinya ada setitik hasud, setitik iri hati. Sarene iri hati melaku sak melaku mesti dinilai mboten sae. Mesti dirasani, mesti digunem, niki sumbere hasud. Hasud itu adalah merupakan pintu utama yang biasa dimasuki setan untuk menyerang hati kita. Jadi ada syirik, ada hasud, ada riya, ada takabur, muncule namimah, ghibah, muncule ngerasani, muncule adu domba dalam bentuk sikap dan perilaku. Solusinya ya nopo? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, likulli syai'in siqal wa siqalatul qalbi dzikrullah. Segala sesuatu ada pembersihnya. Pembersih hati adalah berzikir kepada Allah. Penyembuh hati adalah muhasabah. Kalau mau muhasabah kita ikuti, sebagian besar adalah berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah ini adalah pintu kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dawuh, orang-orang innalladzina qalu rabbunallah summastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya al-ayah. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah. Orang-orang yang mengucapkan Allah, Allah, Allah. Orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhanku adalah Allah. Sumastaqomu, kemudian istiqomah. Istiqomatu bil lisan, lesannya istiqomah Allah, Allah, Allah. Istiqomah lesannya la ilaha illallah. Istiqomah lesannya mengucapkan asmaul husna. Istiqomah lesannya berdoa kepada Allah. Istiqomah lesannya membaca Al-Quran. Istiqomah lesannya membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu istiqomatu bil lisan. Bisa panjangan pirsani di kitab Durratun Nasihin menafsiri istiqomah. Yang pertama istiqomatu bil lisan. Lesane istiqomah Allah, Allah. Lesanya istiqomah la ilaha illallah. Lesanya istiqomah membaca Al-Quran. Karena membaca Al-Quran, berdoa, sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki termasuk berzikir kepada Allah. Nomor kali istiqomatu bil janan. Atine istiqomah Rabbunallah. Atine berzikir kepada Allah, Allah, Allah. Lesannya la ilaha illallah, hatinya juga
la ilaha illallah. Kalau lesan itu mengenal waktu, mengenal tempat, dan mengenal hitungan. Kita berzikir kepada Allah, waktunya harus tempat, waktunya harus pas, harus cocok, tempatnya harus pas. Di masjid kita berzikir, kemudian di rumah kita berzikir, di musola kita berzikir, di tempat-tempat tertentu lesan kita berzikir. Niki zikir lesan mengenal tempat. Tempatnya momen itu ngembong, pelaku-pelaku zikir badan pantas. Anak rombongan kok la ilaha illallah kabeh padha ndelok kabeh. Iki mosok santri Bakrul Huda mulai stres. Mboten nggih, mboten. Ada waktunya nggih ngoten. Menjelang subuh. Wabil asharihum yastaghfirun. Setelah subuh, setelah sholat asar, setelah sholat 5 waktu, pada waktu-waktu khusus lesan kita berzikir kepada Allah. Ada hitungannya, mungkin sekian, mungkin sekian, mungkin sekian. Itu zikir lesan. Kemudian istiqomatu bil janan, zikirnya zikir hati. Itu tidak mengenal waktu, tidak mengenal tempat, tidak mengenal hitungan. Kapan saja, di mana saja kita hendaknya berzikir kepada Allah. Itu namanya muraqabah. Pertama memang muhasabah. Muhasabah kita tingkatkan, kita menjadi muraqabah. Apa itu muraqabah? Kula panjenengan sedaya di dalam hati kita merasa setiap waktu kita senantiasa diawasi oleh Allah. Kita ngerumaos dipirsani dening Allah. Annahu nadhirun ilaika wa hadirun laka. Kita merasa di mana saja kita berada, kita merasa diawasi oleh Allah. Allah hadir dengan diri kita. Niku namine muraqabah. Setelah muraqabah kita naik ke makom namanya musyahadah. Itu kata Nabi kita Muhammad SAW, wa'budillah ka'annaka taro fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Sembahlah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Fa ilam takun taro, jika kalian tidak bisa melihatnya, yakinlah fa innahu yaraka, maka Allah senantiasa menyaksikan melihatmu. Fa budillah ka'annaka taro niku makome musyahadah, fa ilam takun taro fa innahu yaraka niku makome muraqabah. Niku istiqomatu bil janan. Hati kita senantiasa berzikir kepada Allah. Kemudian yang ketiga istiqomatu bil jawarih. Kita istiqomah, anggota badan kita berzikir kepada Allah. Tangan kita berzikir, mata kita berzikir, telinga kita berzikir, kaki kita berzikir, seluruh anggota badan kita berzikir. Artinya bukan tangan mengucapkan la ilaha illallah, tidak. Tapi tangan, mata, telinga, hidung, seluruh anggota badan kita pergunakan untuk melakukan perbuatan yang diperintah Allah dan tidak kita lakukan untuk melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kalau kita bisa gitu, lesan kita berzikir, hati kita berzikir, seluruh anggota badan kita berzikir, tatanazzalu alaihimul malaikatu, malaikat turun. Bisi'i, ada yang mengatakan ketika nazar, ada tafsir yang mengatakan ya kita gini ini ada perasaan di dalam hati kita. Tanazzalu alaihil malaikatu alla takhafu, jangan kalian takut, wala tazanu, dan jangan kalian susah, wa absiru, dan gembirakanlah kalian bil jannati allati kutubatun, karena di depanmu ada surga yang telah disiapkan.
Jadi orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah akan disiapi oleh surga. Hidupnya di dunia tidak merasa takut, tidak merasa susah, tidak merasa khawatir. Hidupnya aman, damai, tentram. Karena apa? Ayat berikutnya, nahnu auliyaukum fil hayatid dunya. Para malaikat mengatakan, kami ini pelindungmu, kami ini pengawasmu di dunia dan juga sampai di akhirat. Nuzulam min ghafurir rahim, itu turun dari Allah yang bersifat untuk yang senantiasa memberi ampunan dan punya sifat belas kasihan kepada kita sekalian. Itu manfaatnya kita muhasabah. Bapak Ibu sekalian saya hormati, saya menyampaikan 2 hadis lagi. Ini sudah 24 menit. Nabi Muhammad bersabda, man salaka thoriqon ilal ilmi salakallahu lahu bihi thoriqon ilal jannah. Hadis yang kedua, man salaka yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi thoriqon ilal jannah. Barang siapa yang berjalan menuntut ilmu, maka Allah akan menjalankan orang tersebut ke surga. Hadis yang kedua, barang siapa jalan untuk mencari ilmu, Allah akan memudahkan jalan ke surga. Mudah-mudahan kita yang dari jauh menuju ke tempat ini untuk muhasabah, untuk muraqabah, untuk menuntut ilmu, dijalankan oleh Allah menuju surga. Bagi para santri-santriwati yang dari rumah belajar di sini, yaltamisu fi ilman, mencari ilmu, syahalallahu lahu bi thoriqon ilal jannah, akan dimudahkan oleh Allah jalan menuju surga. Artinya apa? Orang yang punya ilmu itu hidupnya mesti sejahtera, dunia dan di akhirat. Karena janji Allah, yarfa'illahu ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan meningkatkan derajatnya orang yang berilmu dan orang-orang yang beriman punya derajat yang lebih tinggi dunia maupun di akhirat. Orang berilmu tidak dengan berilmu di dunia saja sudah kelihatan. Kalau ngumpul gini, sing kano ilmu ini mesti dilemburi. Yang berilmu walaupun kari mesti digawa nang ngarep. Itu satu contoh yang paling gampang. Apalagi nanti di akhirat pasti akan masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ibadah orang yang berilmu diterima dan ibadah orang yang tidak berilmu akan ditolak oleh Allah. Faman bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa yang ibadah tidak dilandasi dengan ilmu, amalnya ditolak, tidak diterima. Fa'alimun bi ilmihi lam ya'malan mu'abadun min qabli ubadil wasan. Demikian juga orang yang berilmu tidak mengamalkan ilmunya akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum disiksanya orang penyembah berhala. Ibu bapak sekalian yang saya hormati, itulah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya.